Karena orang kan suka bilang nih, zaman now nih bilang mau aja ditipu sama ustadz-ustadz. Kan kalian belum tahu kehidupan akhirnya seperti apa. Santai aja lah gitu. Makanya mereka juga santai kalau misalnya mencari harta yang ya elah, yang haram aja susah, gimana yang halal. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jumpa lagi dengan channel kita Milenium Mengaji. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atubihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'da. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul fillah, kita bertemu lagi di Milenium Mengaji. Alhamdulillah telah bergabung dengan kita Al-Hafiz Al-Mukarram, Ustadz kita Ustadz Ali, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Tafadol Maskuro untuk kelanjutan kajiannya. Ustadz Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan tuntunan kita ini bila dasar ikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala dan rahmatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada saudara kita, yang terbaik umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umat yang istiqomah menegakkan ajarannya hingga kiamat. Baik, kita buka kelanjutannya surat Al-Baqarah, masih sekarang sudah masuk Ayat keempat, Ustaz. Ya. Ya, nah. Keempat ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang percaya dengan apa-apa yang telah diturunkan ilaika atas kamu, wama dan apa saja unzila yang telah diturunkan min qablika dari sebelum kamu, wabil akhirah dan pada hari dengan hari akhirat, ya pun mereka yuqinun, mereka meyakini, mereka
mereka beriman, ya, mereka yakin. Baik, dibuka dengan huruf waw di sini. Wawnya waw atau artinya dan. Itu menandakan bahwa ayat ini masih berlanjut dengan ayat yang sebelumnya, masih terkait dengan ayat sebelumnya, masih berhubungan. Kalau ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang, jadi orang-orang yang beriman, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang beriman. Yang pertama adalah iman kepada yang gaib. Ini adalah ciri orang-orang yang beriman secara global. Ya, secara global adalah percaya kepada yang gaib. Kepada yang gaib. Nah, di sini dirunut bahwa yang sekarang ini ciri-ciri secara terperincinya. Ya, secara terperinci ciri-ciri orang yang beriman. Apa sih ciri, apa sih sifat? Ya, sifat adalah salah satu cara untuk mengenal seseorang itu baik atau buruk. Dengan apa? Dengan sifat-sifatnya, dengan ciri-cirinya. Saya bisa tahu nih Pak Romi ini baik atau buruk kelihatan dari sifat-sifat, dari perilakunya, dari ucapannya, bagaimana dia bergaul, bagaimana menghormati orang yang tua, bagaimana dengan bergaul dengan berlaku pada orang tuanya, pada teman-temannya. Dengan begitu saya bisa menyimpulkan Pak Rom ini orang yang baik atau orang yang buruk dengan sifat. Begitu pula untuk mengetahui sifat orang yang beriman atau tidak, nanti kita mengetahui dengan ciri-cirinya, dengan sifat-sifat. Dan Allah secara gamblang menjelaskan ciri-ciri tersebut. Yang pertama, Allah menceritakan ciri orang beriman. Yang pertama adalah dia beriman kepada yang gaib. Kalau dia tidak beriman kepada yang gaib, berarti dia kafir. Sederhana itu, sesimpel itu. Dia tidak percaya kepada Allah, kafir. Atau percaya kepada Allah, kalau yang mana? Bisa kelihatan enggak? Kafir. Gampang sekali mendeteksinya. Ya. Sangat mudah mendeteksi. Kenapa? Allah yang menjelaskan secara langsung, secara detail. Ya, setelah menjelaskan yang baik, lalu Allah menjelaskan walladzi, dan juga mereka ciri-ciri seperti ini nih, kata Allah. Apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang percaya dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Ya, orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ditambah lagi mereka tidak percaya kepada yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, Al-Quran yang sedang kita baca sekarang ini, yang sedang kita kaji. Mereka tidak yakin kepada Al-Quran. Kami hanya yakin kepada Taurat, kepada Jabur, kata Yahudi. Kata Nasrani, enggak, kami hanya percaya kepada Injil. Nyatanya kepercayaan mereka bohong, dusta belaka. Kalau mereka percaya kepada Taurat, kepada Jabur, kepada Injil, niscaya dia percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia percaya kepada Al-Quran yang dibawanya. Kenapa? Itu tertulis dalam kitab suci mereka. Ya, berarti mereka imannya dusta. Jadi mudah saja mendeteksi orang mereka kafir atau tidak, kata Allah. Mereka yang percaya kepada Nabi Muhammad dan mereka percaya kepada Injil ilaika yang diturunkan kami. Kan nggak mungkin kita percaya kepada Al-Quran, tapi kita percaya kepada yang bawah. Ya kan? Al-Quran kan diturun kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Quran, tapi tidak percaya kepada Nabi ini, kan lucu. Atau sebaliknya, percaya kepada sosok ya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak percaya kepada apa yang dibawa. Dan iman kepada ciri orang-orang yang beriman satu paket, tidak boleh terpisahkan. Makanya ada rukun iman. Nah, iman kepada yang baik, paling baik adalah Allah. Ya kan? Iman kepada Rasul, iman kepada kitab suci Al-Quran yang dibawa kepada oleh Rasulullah SAW. Lalu apa definisi iman? Apakah cukup dengan beriman dia meyakini oh iya Al-Quran, saya percaya Al-Quran diturunkan oleh Allah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, iya 23 tahun dia hafal. Apa cukup dengan seperti itu dia disebut orang beriman? Tidak.
Ya, ciri-ciri orang yang beriman itu ketat sekali seleksinya. Ya, satu ayat pun tidak boleh dipungkiri, harus diyakini. Dan bukan sekedar diyakini kebenarannya, juga harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan amal. Jadi, ciri orang yang beriman ternyata berat. Tidak semudah itu, Mas Bro. Tidak kan? Tidak semudah yang dibayangkan. Cukup dengan beriman, meyakini, oh ya benar dari Al-Quran, dari apa, ada Allah kepada Nabi Muhammad. Enggak semudah itu. Iman kepada Al-Quran, seluruh ayatnya kita imani. Jangan bilang ini ayat. Ada ayat yang enak, ya ambil dipakai. Yang tidak enak, jadi pakai. Ini tidak beriman. Mengingkari sebagian sama dengan ikat semuanya. Bahkan mengingkari salah satu saja ayat Al-Quran sama saja kufur, sama saja kafir seluruhnya. Iman kepada Al-Quran harus mengimani 100% seluruhnya, bukan sekedar diimani tapi harus diamalkan. Berapa banyak sekarang saya mau tanya orang yang berzina, hukumnya apa dalam Al-Quran? Yang berzina muson, diapain? Rajam, dirajam. Iya. Nyatanya bagaimana sekarang? Oh jangan, itu tidak manusiawi, tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Nanti itu. Ya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hukum yang ada dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, orang yang zina menonton tidak jam dia mati, ini dikawinin. Banyak yang ada saksinya lagi. Iya. Bahkan besar-besaran mereka. Kenapa dikawinin? Karena kan malu, aib, takut aib, tapi jadi takut kan, insya Allah. Ini ciri-ciri tidak beriman. Iman kepada Allah, semua dia iman kepada Al-Quran, semua diiman. Apa kata perintah, kerjakan. Apa kata dilarang, Al-Quran itu tinggalkan. Kenapa? Bukan Al-Quran yang begini, Allah ini kalau Allah yang berbicara langsung. Ya, Allah yang berbicara langsung. Kenapa? Kata-kata perintah ini, ya orang-orang yang melanggar perintah disebut orang-orang mujrimun atau orang-orang yang tobo, orang-orang melampaui batas. Ya, kenapa? Kalau kita berpikir begini loh, ya, kalau kita doa syarat ada kunci minta kepada Allah, maka misalnya kita tidak ada orang-orang yang kufur. Kebanyakan orang-orang pada beriman. Kalau kita memiliki doa secara spesifik, oh ya Allah, beri saya makan ya Allah. Ada doa itu nggak? Iya. Padahal berapa banyak orang yang tidak minta makan, Allah kasih makan. Iya. Allah kasih nafas, Allah kasih udara gratis. Allah kasih kesempatan kakinya bisa melangkah. Iya. Ini kurang baik bagaimana oleh para kita. Matahari dalam surat apa nama An-Naba, Allah ciptakan matahari sebagai pelita, sebagai lampu yang menyinari seluruh alam. Kebayang Bapak Ibu kalau apa namanya Allah itu hitungan. Matahari telat Ustaz. Satu matahari bisa menyinari seluruh alam. Lampu kita jangan satu alam, satu kamarnya nggak terang. Ya. Jadi saya ini satu lampu yang saya pakai sekarang udah gelap. Karena masih satu ruangan. Iya. Kita butuh listrik, butuh kabel, butuh lampu, berapa kos yang harus dikeluarkan. Iya. Ini nggak ada biaya perawatan lagi. Matahari datang begitu saja. Dan tidak semua kebahagiaan, tidak ada yang kebahagiaan. Ya, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi kalau kasih sayang Allah cabut, nanti di rumah sakit. Di hari berbangkit, matahari sejengkal. Baru merasakan tuh betapa besar nikmat Allah ini kepada bagi orang-orang yang berdosa. Nah, orang-orang yang beriman itu mengimani ini. Percaya kepada Al-Quran, bukan sekadar pada sebuah ini kita buku biasa, kepastian ini iman Allah, ini kalam Allah. Allah sedang berbicara kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, ya kamu merasa enggak?
datang seruatu, panggil cepat, penuhi seruatu, jalan tinggalkan larangan. Ya, jadi orang yang beriman, maka kalau tidak ada ciri-ciri tersebut pada kita, tidak ada sifat-sifat itu, maka bisa diidentifikasi, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut tidak punya iman. Dan itu sekedar pengakuan, butuh pembuktian. Berapa banyak ayat Quran yang dilanggar? Ya bukan satu dua ayat, banyak sekali ayat yang dilanggar. Tapi masih mengaku orang beriman. Halo, aku sih boleh-boleh saja, tapi aku sih belum tentu kan. Ya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Tidak percaya Quran kafir. Menolak satu ayat Quran kafir. Ya. Jadi bukan sekedar dia imani, diyakini, dipercaya, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan hari-hari. Wama unzila, dan apa saja yang telah diturunkan min qablika, dari sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil. Sebelum kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad turun, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, Taurat, ada kitab Zabur. Maka itu kita imani semua. Nah, beriman kepada ayat kita sebelumnya cukup membenarkan apa yang ada bahwa Zabur, Taurat, Injil itu merupakan kitab Allah datang dari semua termasuk kitab Allah, firman Allah. Kita imani sebenarnya. Kenapa? Dengan kita belajar Al-Quran, sama saja kita belajar Injil, belajar Taurat, belajar Zabur, karena semua sudah termasuk ini. Ya, orang Yahudi tidak percaya kepada Al-Quran. Orang Nasrani tidak percaya kepada Al-Quran, mereka hanya percaya kepada Injil. Yahudi percaya kepada Taurat, Zabur. Mereka disebut kafir. Sekarang saya mau tanya, mudah nggak mengidentifikasi seorang beriman atau kafir? Sangat mudah, karena Allah menjelaskan secara gamblang. Ya, jangan tunjuk orang, tunjuk ke dalam diri kita sendiri. Kita termasuk yang mana? Apakah termasuk yang beriman atau termasuk yang mengingkari? Tunjuk buat diri kita sendiri. Ya, kalau ada benih-benih kekufuran pada dalam diri kita, itu bagus. Artinya sadar, segera diperbaiki, bukan segera disadari saja, tapi segera perbaiki. Ya, istighfar mohon ampun kepada Allah, lalu perbaiki sedikit demi sedikit sampai bisa memperbaiki seluruh. Itu bukti keimanan. Jangan sudah tahu merasa ada benih-benih kekafiran dalam diri kita, lalu pasrah, tidak ada perbaikan, malah diam bahasa tidak ada aktivitas, tidak ada pergerakan. Maka sama aja imannya, gua mau untuk aku, gua mau manis, sadar doang. Gimana kalau ini kita lanjut? Lanjut, Ustaz. Baik. Wabil akhiratu yuqinun, dan kepada hari akhir mereka beriman. Ya, ini cukup fenomenal. Rukun iman ada 6. Cuma yang sering dibawa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang benar, yang baik benar, atau diam. Khair baik atau diam. Jadi orang beriman dikaitkan dengan hari akhir. Kenapa? Karena ini sesungguhnya fondasi dasar. Orang-orang kafir dalam surat An-Naba bertanya-tanya, amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya tentang berita besar, tentang hari kiamat. Ya, orang-orang kafir, kenapa mereka kafir? Kenapa mereka berbuat aniaya? Kebanyakan mereka tidak percaya dengan hari akhir. Mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Mereka berpikir kalau sudah mati, ya sudah mati. Maka sebab salah satu bentuk protes mereka kepada Rasulullah SAW, mereka menggali itu makam-makam yang orang-orang yang sudah mati, yang sudah jadi tulang belulang. Dalam surat Yasin disebutkan di situ. Apa yang seperti ini nanti akan kita kembali. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab, pertanyaan-pertanyaan orang bodoh.
Ya. Apa yang sudah begini akan hidup kembali, bagaimana mungkin? Nah, gara-gara tidak meyakini hari akhir, makanya mereka berbuat aniaya. Mereka berpikir hidup hanya sementara, hanya saja sekarang ini saja, maka puas-puasnya jadi hidup. Yang kaya makin kaya, makin semena-mena. Kenapa? Mereka nggak yakin dengan hari akhir. Kalau mereka yakin dengan hari akhir, mereka akan berhati-hati dalam berlangkah. Mereka akan berhati-hati dalam bersikap. Bukan, mereka akan berhati-hati dalam berkata-kata. Karena semua akan diminta pertanggungjawabannya. Semua akan diminta matanya, inna basara wal sam'a wal fu'ada. Semua akan ditanya. Ya, kita diciptakan bukan tanpa bukan dibiarkan untuk itu saja. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya hari berbangkit. Ingat ya, hari berbangkit itu bukan hari kiamat, bukan. Kenapa? Ulama sekarang, dai-dai sekarang, usaha sekarang hanya berbicara kebanyakan tentang poligami, ya, tentang rezeki, tentang perceraian, tentang perselingkuhan. Coba perhatikan berapa banyak orang yang bercerita tentang hari akhir. Berapa banyak orang yang bercerita tentang hari kemarin, hari akhirat, hari pembalasan. Berapa banyak? Kalau Rasul diutus selama 13 tahun di Mekah, fokus bicara hari akhir. Betul. Akhirnya apa? Tertanam imannya. Takut mereka pada saat Sumayyah, Yasir, rahimahullah gitu kan, mati meredakan nyawa, mempertahankan keimanannya. Itu dari kemaluan sampai ke suka atas mati. Suaminya aja belum mati. Bilal bin Rabah di sini batu besar, tengah terik matahari, yang di tengah hari yang panas, tapi tidak boleh imannya. Kenapa? Dia paham tentang man amana billah wal yaumil akhir. Dia paham. Nah, sekarang, zaman now ada kok berbicara, tadi jarang sekali berbicara tentang hari-hari berbangkit, hari pembalasan. Makanya Rubi merajalela, karena nggak merasa takut. Ada kata hari berbangkit, hari pembalasan diviralkan setiap hari. Ya, tiap media, televisi, radio, semua dibicara tentang hari-hari berbangkit, adanya hari pembalasan. Insya Allah nih, negara Indonesia gak lama akan pulih ini. Banyak orang yang sadar. Kenapa? Kesalahan yang sering diulang-ulang saja menjadi kebenaran, kan? Betul. Ya, apalagi kebenaran yang sering diulang-ulang akan takut mereka. Kalau takut mereka berbuat zalim, akan kemakmuran akan muncul di sini. Banyak orang-orang yang beriman, yang imannya luar biasa takut. Karena jarang diekspos, jarang dibicarakan, tidak mau diviralkan, yang diviralkan tentang budaya. Yang begitu itu diviralkan. Ya. Jadi, ciri orang yang beriman, dia dengan hari akhir dia sangat kuat percayanya ada hari berbalas, makanya berhati-hati dia melangkah. Jangan-jangan saya ngomongnya menyakiti orang, jangan saya berbuat begini orang tersinggung, jangan-jangan. Ya, mudah-mudahan. Ya, iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir membuat kita semakin berhati-hati lagi dalam melangkah. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan bahas sifat ciri orang-orang kafir. Cuma 2 ayat. Tapi kalau panjang pembahasan penjabarannya. Silakan Pak Rami. Masyaallah, syukran jazakallahu khair Ustaz. Walaupun 1 ayat berat juga. Berat juga ya Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan saya dari dulu, kenapa Allah itu berfirman di surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama itu mengenai iman, tapi Allah nggak begitu jabarin tentang rukun iman yang kadar baik, kadar buruk, lalu hari kiamat, lalu surga dan neraka. Tapi Allah ngomongin tentang beriman kepada yang gaib. Itu udah langsung menyakup semua ya. Dan
dan di garis bawahi lagi itu di ayat yang keempat, mereka yakin Allah menyebutkan tentang hari kehidupan akhirat sebenarnya. Yang sebenarnya itu kan beyond ya. Yang 13 tahun lamanya Rasulullah fokus di situ. Sehingga para sahabat disuruh perang langsung samina wa atona. Disuruh selanjutnya nanti di fase Madinah suruh sholat, saat itu langsung sholat. Disuruh kemar itu haram, langsung dibuang walaupun ada di mulut ya. Karena mereka sudah tertanam tentang hari kehidupan yang selanjutnya setelah kematian. Karena orang kan suka bilang nih, zaman now nih bilang mau aja ditipu sama ustadz. Kan kalian belum tahu kehidupan akhirnya seperti apa. Santai aja lah gitu. Makanya mereka juga santai kalau misalnya mencari harta yang ya elah, yang haram aja susah, gimana yang halal. Baik Ustadz, nanti mungkin kita lanjut di sesi berikutnya. Dan ini sesi yang sangat berat buat saya ini. Insya Allah nanti kita jabarin di description. Jadi, perlu diingat ya, yang perlu diingat, hari berbangkit, hari akhir itu bukan hari kiamat ya. Iya. Karena ada sekarang Ustadz akhir zaman, berbicara tentang hari kiamat. Ya. Bukan itu yang dibahas. Kalau hari kiamat, bedanya apa dengan hari kiamat dulu? Tidak akan mengusir orang kafir. Tidak. Iya. Orang kafir kalau bicara tentang hari kiamat, semua akan mati. Bedanya apa dengan orang-orang mati? Yang mati sekarang juga mati. Ya. Tidak akan ngefek kalau bicara hari kiamat. Tapi akan ngefek, akan berarti bila kita berbicara hari berbangkit. Ya, betul. Ya. Kalau sekarang hari kiamat bagi mereka sama saja dengan kematian biasa. Ya, betul. Yang paling penting adalah kehidupan. Hari berbangkit, baru. Ya, kehidupan selanjutnya, kehidupan akhirat. Kehidupan kita nanti mau ngapain nih waktu di akhirat, karena itu khalidina fiha abada. Hidup seabadi-abadinya. Kalau misalnya kita beruntung, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak beruntung, kita akan menyesal seumur-umur, karena nggak ada lagi kehidupan selanjutnya. Baik Ustadz, ada tambahan lagi? Ya. Mengaku memang boleh, tapi belum tentu diakui sama Allah. Itu salah satu ciri beriman. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah dan diterima menjadi ladang amal tambahan buat kita di akhirat. Semoga majelis kita diberkahi. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita semua. Semua yang salah datangnya dari saya. Qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Dan mohon dibukakan kita maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wah walhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu. La ilaha